Shalom, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Pengalaman Kebenaran oleh Iman. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 14 dan 15. Bagaimana seharusnya pengalaman kebenaran oleh iman itu? Banyak kesimpang siuran yang telah terjadi. Pada umumnya banyak yang berpikir, pokoknya iman saja. Soal keselamatan semua akan beres. Ada lagi yang berpikir, penekanan harus diberikan mengenai penyucian. Malah ada yang mengatakan yang paling penting adalah pembenaran oleh Yesus. Mana yang benar? Dalam buku Selected Messages, jilid 1 halaman 365 dan sampai dengan 368, Ellen G. White memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertobatan diasosiasikan dengan iman dan dinyatakan oleh Injil sebagai sesuatu yang sangat penting sehubungan dengan keselamatan. Paulus berkhotbah tentang pertobatan dan ia mengatakan dalam Kisah 20 ayat 20 dan 21 bahwa aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik itu di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Tidak ada orang berdosa yang dapat meyakinkan hatinya kepada kebenaran. Pertobatan dijelaskan oleh Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 10 sebagai duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Pertobatan ini tidak melayakkan mereka akan keselamatan, melainkan mempersiapkan hati mereka untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, satu-satunya harapan bagi orang berdosa yang telah hilang. Sewaktu orang berdosa melihat kepada hukum, maka perasaan bersalah timbul dalam hatinya dan menyadarkannya bahwa ia telah melanggar dan patut terhukum. Satu-satunya penghiburan dan harapan yang dimilikinya adalah untuk memandang kepada salib di Kalvari. Dengan bergantung kepada janji-janji yang terdapat dalam firman-Nya, maka jiwanya akan merasa sesuatu kelegaan dan perasaan damai. Ia berkata, Tuhan, Engkau telah berjanji untuk menyelamatkan siapa saja yang datang kepadamu atas nama anak-Mu. Aku telah sesat dan tak berdaya serta kehilangan harapan. Tuhan, selamatkan aku. Kalau tidak, aku akan binasa. Imannya bergantung sepenuhnya kepada Kristus, dan ia dibenarkan di hadapan Allah. Sementara Allah berlaku adil dan membenarkan orang yang berdosa melalui kemurahan-Nya, namun tidak ada satupun manusia yang dapat menutupi jiwanya dengan jubah kebenaran Kristus, sementara masih tetap melakukan dosa yang sengaja atau masih melalaikan tugas yang ia harus lakukan. Allah membutuhkan penyerahan hati yang seutuhnya sebelum pembenaran terjadi dalam dirinya. Nah, agar manusia dapat mempertahankan pembenaran, maka diperlukan penurutan yang berkesinambungan melalui iman yang hidup dan aktif yang bekerja oleh kasih yang memurnikan jiwa. Yakobus menulis tentang Abraham dan berkata, bukankah Abraham bapa kita yang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dapatkah Anda melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatannya itu, iman itu menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nats yang dituliskan dalam Yakobus 2 ayat 23 dan 24 yang bunyinya adalah, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa
Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Agar manusia dapat dibenarkan berdasarkan iman, maka imannya harus mencapai satu titik di mana iman mengendalikan kasih dan keinginan hati, dan hanya oleh karena penurutan imannya menjadi sempurna. Kiranya pembenaran oleh iman adalah pengalaman hidup kita masing-masing, sehingga kehidupan kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.